Ini ya. Ini sejamnya. Aman? Aman? Tajam. Ya. Bandar narkoba Sapril Rani tidak berkutik saat polisi menangkapnya di rumahnya di Menggala, Tulang Bawang, Senin siang. Tersangka yang membawa pisau sempat berusaha melawan polisi yang akan menangkapnya, namun bisa dilumpuhkan. Dari hasil penggeledahan di rumah Sapril, polisi menemukan 7 bungkus sabu-sabu siap edar serta belasan plastik klip. Sabu-sabu itu disimpan tersangka di dalam tas kecil yang digantungkan di dinding dalam kamar. Dari penangkapan Sapril, polisi yang melakukan pengembangan kemudian menangkap Robin Yusuf, bandar narkoba yang tinggal di Desa Mulia Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat. Robin merupakan keponakan tersangka Sapril. Dalam pemeriksaan polisi, narkoba yang dijual Sapril dan Robin dipasok oleh seorang bandar besar di Tulang Bawang yang kini masih buron. Dan kami berhasil mengamankan barang bukti seberat 5,93 gram sabu. Untuk status tersangka, keduanya adalah merupakan tersangka yang merupakan paman dan keponakan yang merupakan residivis bandar narkoba. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok serta para pembeli narkoba. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pasangan suami istri asal Tulang Bawang Barat yang jadi sindikat pencuri mobil ditangkap polisi sektor Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Senin siang. Tersangka bernama Rudi Setiawan dan istrinya Sri Tanjung. Keduanya tersangka mencuri mobil milik seorang karyawan salah satu pabrik pengolahan buah nanas di Lampung Tengah. Mereka mencuri mobil korban dengan mudah sebab memiliki kunci kontak cadangan mobil itu. Usut punya usut, rupanya mobil itu sebelumnya merupakan milik tersangka yang dijual kepada korban. Sebelum mobil itu dijual, tersangka menggandakan atau menduplikat kunci kontaknya sebab pencurian itu telah direncanakan. Untuk menghilangkan jejaknya, tersangka mengganti warna cat mobil itu. Mobil tersebut berada di daerah Tulang Bawang Barat. Kemudian kami berhasil mengamankan satu orang pelaku, inisial M. Berikut barang bukti R4 yang sudah dalam keadaan berubah warna. Dari pengembangan, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap suaminya, yaitu tersangka kedua, hingga berhasil kita amankan. Modusnya ialah dengan menjual mobil tersebut, kemudian dicuri kembali dengan menggunakan kunci palsu. Mobil yang dicuri kedua tersangka kini disita sementara oleh polisi sebelum nantinya dikembalikan kepada pemiliknya. Atas perbuatannya, pasangan suami istri Rudi dan Sri Tanjung ini terancam hukuman 7 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Memang sama istri Rudi ya. Kehilangan dari mana? Kamu judi kan? Enggak, Pak. Demi Allah saya enggak pernah judi sama sport atau enggak pernah. Terus buat apa? Meski sempat membantah tuduhan polisi, Anggi Zulfikar akhirnya mengakui sebagai pembobol gudang di tempat kerjanya di Pasar Pringsewu Kota. Anggi ditangkap pada Senin sore di indekosnya yang tak jauh dari tempatnya bekerja. Dari kamar tersangka, polisi menyita puluhan dus susu kaleng dan minyak goreng kemasan. Anggi ditangkap setelah pihak perusahaan tempat kerja tersangka melapor ke polisi karena kehilangan barang-barang dagangannya senilai 21 juta rupiah. Hasil penyelidikan polisi, pencurian di gudang itu rupanya dilakukan oleh salah satu pegawainya. Mirisnya, tersangka Anggi juga pernah merekayasa pencurian di tempat kerjanya pada akhir Februari lalu. Ia membuat laporan palsu ke polisi, jadi korban pencurian uang 80 juta rupiah saat dalam perjalanan usai menagih di toko langganan. Beliau memberikan laporan atau memberikan keterangan palsu di Polsek Sewu Kota, yang dimana dia menyampaikan bahwa
kehilangan uang dengan modus pecah ban di daerah Podosari yang itu merupakan uang perusahaan sebanyak 80 juta sekian. Sehingga kami laksanakan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata dan dia membenarkan juga hal itu direkayasa oleh tersangka AZ guna menggunakan uang tersebut. Sebagian barang-barang curian tersangka belum terjual dan kini disita polisi berikut peralatan untuk mencuri seperti pahat, besi, dan palu. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringseu. Kasus korupsi retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Bandar Lampung memasuki babak baru. Senin pagi, kasus itu memasuki tahapan persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Kasus itu menyeret 3 orang sebagai terdakwa, yakni mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sahri Wansah, Kepala Bidang Tata Lingkungan Haris Fadilah, dan Bendahara Dinas Hayati. Pada dakwaannya, korupsi yang dilakukan ketiga terdakwa dimulai sejak 2019 hingga 2021 dengan kerugian negara mencapai hampir 7 miliar rupiah. Terdakwa kerjasama tidak menyetorkan uang pungutan retribusi sampah dari warga ke kas daerah. Dan menggunakan hasil pemungutan retribusi pelayanan persampahan dari kebersihan Kota Bandar Lampung untuk kepentingan pribadi. Penasihat hukum terdakwa rencananya akan mengajukan pembelaan atau pledoi sebab kerugian negara tidak sampai 7 miliar rupiah. Selama penyidikan, terdakwa telah mengembalikan uang negara sebesar 3 miliar rupiah. Sahri Wansah itu ada di dalam pledoi atau pembelaan, saya kira begitu. Ya, benar dan tidak benarnya nanti akan kita buktikan ya dalam penyajian tersebut. Saya kira demikian. Pak, itu 3 tahun melakukan itu atas dasar kehendak Pak Sahri Wansah atau gimana sih? Oh ya, itu tidak bisa dibicarakan sekarang ya. Jadi ya karena harus ada pembuktian ya. Korupsi retribusi sampah itu terungkap setelah pemasukan asli daerah atau PAD selama 3 tahun dari Dinas Lingkungan Hidup gagal mencapai target. Setelah diusut, Kejati Lampung mendapati selisih jumlah karcis retribusi sampah yang beredar dengan uang yang masuk ke kas daerah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.